yang diharapkan oleh setiap makhluk. Jadi walaupun bagaimanapun kondisinya harus tetap kita syukuri bersama. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selaku qudwah kita sebagai umat Islam, contoh bagi kita dalam rangka meniti kehidupan di dunia ini, tentunya dengan niat menggapai ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang kami hormati, jamaah pengajian rutin Mushola Miftahul Jannah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, seperti biasa rutinitas kita setiap bulannya yaitu kajian rutin yang akan disampaikan oleh Ustaz Salamun. Adapun saya selaku pemandu jalannya acara akan membacakan susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu pembacaan kalam ilahi, acara yang ketiga yaitu inti ataupun tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Salamun. Acara selanjutnya yaitu penutup. Untuk menyingkat waktu, mari kita buka kajian pada malam hari ini dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Peningkat acara selanjutnya yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan atau yang akan dibacakan oleh Ustaz Soleh. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusbanin wan najmu wasy-syajaru yasjudan. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا
an'am fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam wal habbu dhul 'asfi war rayhan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Mudah-mudahan yang membaca dan kita yang mendengar senantiasa dirahmati oleh Allah atas bacaan Al-Quran yang telah dilantunkan. Peningkat acara selanjutnya yaitu inti ataupun tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Salamun. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah pengajian Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi banyak sekali kenikmatan. Kita masih diberikan umur, diberikan waktu, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan sehingga kita pada malam hari ini bisa hadir di Mushola Miftahul Jannah ini dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun kita diguyur hujan, tetapi alhamdulillah sudah sampai di masjid semua dan tidak ada halangan, dan alhamdulillah malam hari ini cukup padat. Hitung kira-kira berapa ini? Pak Lili, ada absen nggak Pak Lili? Ada berapa Pak Lili? Udah tanda tangan semua belum itu? Oke. Ada 40 nggak? Lebih. Mola tambah Alhamdulillah ya, walaupun hujan tapi malam ini bisa full. Ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan kepada kita, adanya hujan. Salawat dan salam mari kita selalu sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada seluruh umatnya yang taat menjalankan perintahnya sampai hari kemudian. Jemaah Majelis Taklim Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, patut disyukuri malam ini kita bisa ngaji kembali setelah bulan Desember kemarin kita libur. Dan kebetulan bulan Desember kemarin itu banyak acara ya. Di pertengahan bulan ada acara kemah di depan SMP Mutu Mancawarna, kemudian minggu berikutnya ada acara BCAN di Ambarawa, jadi libur, terpaksa bulan Desember libur. Nah, alhamdulillah malam ini bisa kita lanjutkan kajian kita.
intinya kita kumpul di sini yang pertama adalah mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, barang siapa yang kumpul di masjid di dalam majelis taklim ya, dengan perasaan lapang hati melangkahkan kaki dari rumah, itu nanti Allah akan melapangkan hati kita, menghilangkan pikiran-pikiran yang kalut, menghilangkan pikiran yang bingung, ketemu saudara kita sesama muslim dan muslimah, akhirnya kita nanti pulang bisa dengan perasaan yang lebih tenang. Karena pada intinya orang yang masuk ke masjid untuk mengikuti taklim ya, seperti halnya ikan yang masuk ke dalam kolam. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian mungkin pernah ya memasukkan bibit lele ke kolam, nah, atau bibit gurame ke kolam. Ketika bibit lele atau bibit gurame yang itu tadinya di plastik kemudian dimasukkan kolam, senangnya bukan main. Nah, jadi harapannya bapak-bapak dan ibu-ibu juga hadir di majelis taklim dengan perasaan yang senang, seperti senangnya bibit ikan yang masuk ke kolam. Karena intinya bahwa masjid inilah tempatnya orang Islam. Jadi bukan hanya bukan orang dewasa saja, anak-anak juga biasakan untuk senantiasa datang ke tempat-tempat ibadah, karena nanti akan tertanam dalam pikirannya bahwa dulu saya waktu kecil, saya sering main di masjid. Kalau zaman kita dulu mungkin yang umuran sekarang sudah 40 tahun ke atas, kalau bulan Ramadan itu mulai sahur pertama di masjid nggak pulang ya Pak Jida ya. Pokoknya dolanan yang masjid. Ura Bali zaman dia bocah cilik-cilik ini. Waduh seneng nang masjid. Tidur di masjid. Dulu itu zaman kita ya Pak Desa ya. Tidur di masjid. Kemudian pagi hari, siang hari sampai siang hari pada mainan di masjid, yang tembak-tembakan, yang main bentengan segala macam. Dan saya masih punya kenang-kenangan satu ini di Dahi. Dulu waktu itu mainnya musim tembak-tembakan, kita cari deluak, naik ke pohon deluak, ada tawon kulir dan ngetuk di sini. Ini kenangan kecil waktu masih suka main di masjid tembak-tembakan. Masih teringat. Nah, anak-anak sekarang makanya jangan dilarang, walaupun ribut di masjid nggak apa-apa. Nanti lama-lama bisa menjadi orang tua yang taat ibadah. Nah, kemudian kita ini kumpul di sini intinya bukan saya sendiri yang paling pinter, tapi kita ngaji kita. Nah, kita ini ngaji kita ya bareng-bareng, kita pahami ya. Kemudian kita nanti amalkan yang kira-kira ini mantap. Nah, yang saya sampaikan ini bukan hanya dari pemahaman satu ulama, tetapi dari beberapa ulama yang lebih spesialis lagi adalah pandangan dari 4 mazhab. Kita ngajinya netral, masalah pilihannya nanti kembali ke kita ya. Yang penting kita memahami ya ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang lain, asalkan itu nanti ada keterangan di mazhabnya siapa, maka kita sudah tidak lagi untuk si A salah, si B salah, si C yang benar, tidak. Tapi kita paham, si A ini melakukan begini berarti dia mengikuti mazhabnya Syafi'i atau mungkin mazhabnya Hanafi. Nah, jadi kita sampaikan semua, kita bahas total. Nah, pada bulan November kita bahasannya sudah pada materi bab tayamum.
pada malam hari ini kita masuk kepada bab tentang kewajiban sholat. Dan ini kebetulan momennya pas, momennya pas. Bentar lagi itu kita masuk bulan Rajab, ya. Yang bulan Rajab itu ada peristiwa yang disebut dengan Isra Mi'raj. Nabi Muhammad SAW. Isra Mi'raj itu, Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, yaitu langit tingkat 7. Bapak Ibu bisa nggak ke langit tingkat 7? Bisa. Nanti kalau sudah dipanggil sama malaikat Israel. Kalau Bapak Ibu nanti panggil malaikat Israel, dicabut nyawanya, langsung dibawa sama malaikat menghadap Allah ke sana, disampaikan ke Allah di langit tingkat 7 nyawanya yang pertama. Baru kemudian sampai langit tingkat 7, ya sudah dilaporkan oleh malaikat, ya Allah, ini perintahmu udah aku laksanakan, si A udah saya ambil. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat, udah bawa lagi pulang ke bawah, turunin lagi ke alam barzah. Itu dalam hadis seperti itu ceritanya. Jadi ketika orang meninggal dunia itu nggak ada yang namanya nyawanya ngikuti melihat orang sedang nikul kita, itu enggak, ya. Yang namanya orang sudah mati melihat orang-orang bodoh nangis, itu enggak. Tapi langsung laporan malaikat, cabut surat, naik ke atas, laporkan, ya Allah, ini sudah diambil nyawanya. Catatannya sudah ibaratnya gini, ini nyawa si A diambil sama malaikat, masukin ke Sidratul Muntaha di Lauhul Mahfuz, dicatat di Lauhul Mahfuz. Karena catatan kita itu kan di Lauhul Mahfuz. Rezeki kita, umur kita sampai kapan, ya, jodoh kita siapa, itu catatannya di Lauhul Mahfuz, ya. Jadi nggak ada yang tahu kita nanti kemarin kita begini, terus besok jadi begini, ternyata kita si A dengan si B jadi suami istri, itu nggak tahu kita. Gak ada yang nyangka, kita nggak tahu. Catatan itu ada di Lauhul Mahfuz. Nggak tahu si A itu mau meninggalnya kapan, kemudian nanti dapat siapa lagi, nggak ada. Yang ada di sana di Lauhul Mahfuz, yang ada tempatnya di langit ke-7. Nah, itu ketika sudah dicabut nyawa, dilaporkan ke sana, ditulis, oh si A sudah selesai urusannya, pengawasannya, rokib atidnya yang nyatet, rokib atidnya yang nyatet itu sudah selesai, sudah ganti orang lagi, itu dimasukin. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, kembali lagi kepada kewajiban kita, yaitu kewajiban sholat. Ini perintahnya turunnya waktu Isra Mi'raj itu ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan perintah sholat, ya, langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tapi Allah itu nggak bisa dilihat secara wujud nyata, nggak bisa dilihat wujud nyata jugruk gitu, nggak bisa. Nabi walaupun ketemu Allah di Sidratul Muntaha di langit tingkat 7, bentuknya hanya cahaya. Nah, Nabi Muhammad mendapatkan perintah
sholat. Seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Nasa'i yang berbunyi annahu lama balaghal fardu ila khamsin qala lahu Musa irji ila rabbika fa inna ummatika la tatiqu zalika qala farajatuhu fa qala ta'ala hiya khamsun wa khamsuna la yubaddilu al-qawlul ladayya. Sesungguhnya tatkala sudah mencapai 5 kewajiban sholat yang wajib, Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, hendaknya engkau menghadap Allah lagi karena umatmu tidak sanggup mengerjakannya. Nabi Muhammad mengatakan, maka aku kembali menghadap Allah. Kemudian firman-Nya, salat itu 5 kali dan 50 kali, artinya sudah sama, tidak bisa diubah lagi ketetapan yang ada padaku. Itu kisah daripada Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Beliau itu naik sampai ke langit tingkat 7, dapat perintah sholat, turun ya, ketemu Nabi Musa ya, ketemu Nabi Musa dalam hadisnya. Ketemu Nabi Musa, bolak-balik ya. Terus akhirnya terjadi pengurangan yang tadinya itu 50 kali. Kita itu disuruh sholat dalam sehari semalam itu tadinya 50 kali atau 50 waktu. Bayangkan capeknya bukan main kalau jadi waktu itu Nabi Muhammad gak diminta sama Nabi Musa balik ke Allah ya, untuk minta keringanan supaya dikorting itu bilangan sholatnya, waktunya itu kita jatahnya 50 kali 50 waktu dalam sehari semalam. Tapi karena bolak-balik menghadap Allah, akhirnya kita hanya dikasih 5 waktu. Yang 5 waktu itu nilainya sama dengan 50 waktu. Itu hadisnya riwayat Bukhari dan Nasa'i. Nah, kemudian mengenai kewajiban sholat dan penjelasannya ini sudah tidak ada perbedaan dalam mazhab apapun ya. Dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, mengenai kewajiban salat itu sudah tidak ada perbedaan pendapat. Intinya bahwa sholat itu wajib. Sholat 5 waktu ya, sholat 5 waktu wajib. Yang namanya wajib itu kalau ditinggalkan berdosa, kalau dilaksanakan mendapat pahala. Nah, sholat 5 waktu ini nanti adalah amalan yang paling pertama dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari perhitungan, yaitu yaumil hisab. Jadi bapak ibu ini diberikan umur ini untuk mengisinya dengan ibadah. Di antara ibadah yang wajib sekali itu adalah sholat 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu itu nanti akan pertama kali dihitung. Maka ada sebuah hadis yang diriwayatkan Tirmizi yang artinya, saya bacakan terjemahnya saja, tidak akan bergeser kaki seseorang pada hari perhitungan nanti kecuali setelah ditanya 4 perkara. Yang pertama, umurmu digunakan untuk apa? Kita ini diberi umur ya, ada yang 85, ada yang 94 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 2 tahun, ya kan, masing-masing kita diberi umur beda-beda kan. Nah ini Mbak Sarinah udah berapa tahun ini?
Sudah 80 tahun. Nah, 84 tahun. Oh, 68. Nah, masih sehat ya. Berarti dapat bonus Nabi Muhammad SAW itu cuma 63, itu sudah 68, berarti sudah dapat bonus 5 tahun. Lumayan. Nah, ketika kita sudah diberi umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup di bumi ini, ya, diberi waktu oleh Allah itu, nah kita ini nanti akan ditanya digunakan untuk apa. Bapak Ibu sholat 5 kali dalam sehari semalam. Sekali sholat 5 menit ada nggak? Ya, taruhlah bikin rata-rata 5 menit aja. Berarti 25 menit untuk sholat dalam sehari semalam. Baca Qurannya 5 menit. rata-rata baca Quran nggak nih? Baca Qurannya taruhlah setiap habis sholat 2 halaman 10 menit. Nah, 10 menit kali 5 50 menit ditambah 25 menit untuk sholat, berarti kepake 65 menit. Ternyata waktu kita yang dipakai untuk ibadah kepada Allah kok cuma dikit banget ya. Kalau dihitung hari semalam sejam ya. Sehari semalam 1 jam, kemudian setahun sebulan berarti cuma 30 jam. Setahun 30 kali 12 cuman ya sehari semalam kepakainya cuma 1 jam, karena baca Qurannya 10 menit itu kalau yang baca, yang sholatnya 5 menit kali 5 25 cuma 1 jam lebih 5 menit. Ternyata lebih banyak waktu atau umur yang kita gunakan untuk yang lainnya. Nah, ini maka dengan setelah pengajian ini mudah-mudahan ada peningkatan karena nanti umur kita ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, digunakan untuk apa. Jangan sampai kita sia-siakan umur kita dan kita ini nanti akan menjadi orang yang rugi. Ada di dalam surat Al-Asr itu disebutkan wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu sesungguhnya semua manusia ini dalam keadaan rugi. Ya memang benar rugi ya. Karena hidup di dunia masih jarang yang digunakan untuk ibadah. Nah, siapa yang gak rugi adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang nasihat-menasihati dengan kebenaran dan yang nasihat-menasihati dengan kesabaran. Itu orang yang gak rugi. Iman, amal soleh, ya. Kalau mas soleh ini untung terus ini, karena dia disebut amal soleh. Nasihat-menasihati dengan kebenaran dan kesabaran. Nah, maka dari itu supaya kita nggak rugi, ya, kita isi umur kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu hidup kita minimal sholat 5 waktunya jangan ditinggal lah. Ya, itu hanya 5 menit saja kalau ditinggal kita rugi total, Allah itu nggak memberatin ya, Allah nggak memberatin. Kami sholat 5 menit aja. Nah, itu menjadi bekal kita. Nanti akan pertama dihisab ya, akan pertama ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholatnya itu. Nah, kalau sholatnya baik, insya Allah amalan-amalan yang lain baik. Amalan-amalan yang diterima, amalan lain yang diterima.
Orang itu mau baiknya kayak apa, ya dia punya harta banyak, punya yayasan pembina pesantren, tapi karena bukan orang Islam, nggak sholat, ya sudah jelas. Karena landasan tiangnya dari agama itu adalah sholat. Kalau dia sholat berarti menegakkan agama, kalau nggak sholat berarti merobohkan agama. Sholat itu tiangnya agama. Ibaratnya rumah, ya, ada atapnya tapi nggak ada tiangnya, kan roboh. Nah, sholat itu tiangnya agama. As-sholatu imaduddin. Waman aqamaha faqad aqamadin, waman tarakaha faqad hadamadin. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang melaksanakan sholat maka mendirikan sholat maka dia mendirikan agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat berarti merobohkan agama. Maka dasar utama adalah sholat yang akan ditanya sebelum amalan-amalan lainnya. Nah, mengenai bilangan sholat wajib, kalau mazhab Maliki dan Syafi'i serta ulama pada umumnya mempunyai pendapat bahwa sholat yang diwajibkan itu hanya 5 waktu. Ini rombongan Syafi'i dan Maliki. Adapun untuk Imam Abu Hanifah atau yang disebut dengan Imam Hanafi, mazhab Hanafi, selain sholat 5 waktu masih ada sholat witir. Nah, jadi kalau Imam Abu Hanifah, witir ini wajib. Jadi Imam Abu Hanifah itu tidak pernah meninggalkan sholat witir. Sholat witir itu sholat ganjil, boleh 1, boleh 3, boleh 5, boleh 7. Nah, itu yang dilaksanakan pada malam hari, boleh dilaksanakan sebelum tidur atau sesudah tidur. Nah, ibu-ibu ini untuk witirnya gimana? Sudah dilaksanakan belum? Nah, ini kalau Imam Hanafi, ya, sholat witir ini wajib. Jadi kalau mau melaksanakan silakan. Kalau saya dengan Bunda Titin, insya Allah setiap malam sudah melaksanakan untuk tambahan sebelum tidur. Nah, adapun kalau tidak mampu, ya udah wajibnya saja 5, ya, 5 waktu itu tadi. Saya bacakan sebuah hadis dari riwayat Bukhari Muslim, khamsun sholawatin fil yaumi wal lailati faqala hal alayya ghairuha qala la illa an tatawwa. 5 salat sehari semalam. Arab gurun itu menanyakan apakah masih ada kewajiban untuk lainnya. Jawab Nabi, tidak ada kecuali kamu akan melakukan yang sunnah. Ini yang menjadi dasar Syafi'i dan Maliki, bahwa sholat wajib itu 5 waktu. Kemudian yang dijadikan dasar oleh Imam Hanafi tentang sholat witir wajib ini adalah innallaha qad zadakum sholatan wa hiyal witru fahafizu 'alaiha. Riwayat Ahmad. Sesungguhnya Allah telah memberi tambahan pada kalian 1 salat dan dia adalah salat witir, maka peliharalah salat itu. Jadi tambahan sholat selain 5 waktu adalah sholat witir, ya. Kemudian ada hadis lagi, saya bacakan artinya. Rasulullah SAW keluar menghampiri kami, lalu bersabda, Allah telah memerintahkan kepada kalian dengan 1 sholat. Sholat itu lebih baik bagi kalian dibanding dengan unta merah. Salat itu adalah witir, dan Allah telah menetapkan salat itu untuk kalian antara sholat isya sampai terbit fajar. Jadi ada sholat tambahan yang kalau dilaksanakan nilainya lebih baik dari unta merah. Kalau unta merah zaman sekarang itu mungkin mobil Pajero Sport lah, ya, kendaraan yang paling bagus saat ini
atau BMW ya, yang harganya 1,5 miliar, atau Alphard, kendaraan yang paling bagus. Nah zaman dulu unta merah, pahalanya dari sholat witir itu lebih baik daripada unta merah. Nah kemudian mengenai orang yang diwajibkan sholat, orang yang diwajibkan sholat adalah orang muslim yang dewasa. Jadi kalau orang muslim sudah dewasa punya kewajiban sholat. Jadi kalau misalkan meninggalkan sholat, iya otomatis itu mendapatkan dosa. Kemudian mengenai hukuman orang yang meninggalkan sholat ya dengan sengaja, ini ada pendapat para ulama. Hukuman orang yang meninggalkan sholat, apa tindakan para ulama waktu itu yang diberlakukan ya. Orang itu sebenarnya sudah dewasa, muslim juga, tapi meninggalkan sholat dengan sengaja, padahal dia diperintah untuk menjalankan sholat, tapi enggan untuk melaksanakannya, bukan lantaran menentang kewajiban sholat, ya. Artinya bukan semata-mata menentang, dia tahu sholat itu wajib, tapi dia itu masih enggan, berat untuk sholat, ya. Maka sebagian fuqaha menetapkan hukumannya adalah penjara. Nah, ini kalau di zaman sahabat dan zaman dulu, zaman Nabi, ya, orang yang tahu bahwa sholat itu wajib tapi malas, ya, masih malas, itu dipenjara. Ini zaman Nabi dulu. Kemudian ada sebagian fuqaha yang mengatakan bahwa hukumannya adalah hukuman mati. Nah, ini zaman dulu, ketika masih diterapkan hukum Islam, ada orang Islam nggak mau sholat, maka dihukum. Itu zaman dulu. Ya, kalau di negara Islam, negara yang langsung dipimpin oleh Nabi dan para khalifah, diperangi itu ya, zaman dulu itu diperangi. Kan ada orang yang mengaku Nabi namanya Musailamah Al-Kadzab ya. Musailamah Al-Kadzab itu diperangi. Diperangi itu memang diserang ya, supaya jera, supaya mau kembali lagi untuk sholat. Mengenai hukuman pidana atau penjara, ini menurut pendapat Maliki, Syafi'i, dan Abu Hanifah. Sedangkan ya, fuqaha ahli zahir, fuqaha yang menetapkan hukuman takzir bagi orang yang meninggalkan sholat secara sengaja sampai orang itu sanggup melakukan sholat. Jadi zaman dulu itu dihukum penjara sampai mau sholat lagi. Kalau sudah sholat lagi baru dilepas. Itu zaman gitu. Nah, penyebab antara perselisihan antara hukuman mati ataupun hukuman penjara ini ada 3 hadis yang meriwayatkan. Yang pertama, tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan 1 dari 3 hal. Yang pertama adalah dia ingkar setelah beriman, kemudian zina, kemudian zina setelah ihsan, dan membunuh orang bukan lantaran membunuh jiwa. Jadi haram darah seseorang adalah orang kafir yang sudah beriman, ini tidak boleh dilukai, tidak boleh dimusuhi. Kemudian orang yang berbuat zina kemudian telah ihsan atau sudah menjalani hukuman, ya. Kemudian orang yang membunuh orang lain bukan karena lantaran membunuh jiwa, jadi bukan lantaran
dengan sengaja membunuh. Nah, ini sudah dimaafkan oleh pihak yang terbunuh, maka tidak halal darahnya, tidak boleh diapa-apakan, tidak boleh dimusuhi. Ini hadis dari Muslim. Kemudian dalam hadis Buraidah disebutkan suatu ikatan janji yang ada di antara kita dan mereka adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat berarti ia telah ingkar. Artinya orang yang meninggalkan sholat berarti dia mengingkari. Jadi dengan sengaja meninggalkan sholat berarti mengingkari adanya Allah Subhanahu Wa Taala, mengingkari adanya hari akhir, mengingkari adanya azab kubur dan lain sebagainya. Termasuk mengingkari adanya surga dan neraka. Kemudian hadis dari Jabir, tidaklah hamba dan antara kufur atau dikatakan sebagai syirik kecuali karena ia meninggalkan sholat. Ketika orang meninggalkan sholat maka dikatakan kufur atau disebut dengan syirik, artinya dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Majelis Taklim Darul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di udah jam berapa? Jam 9. Nah, mungkin itu saja bab pertama yang tentang bahasan sholat. Untuk mengenai prakteknya itu nanti pada pengajian di bulan Februari ya, karena tanggal pas Rajabannya itu tanggal berapa? Masuk bulan Rajab ya, bulan Februari itu masuk bulan Rajab. Kalau sekarang masih Jumadil akhir. Nah, kita bahasan tentang bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana supaya kita sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita nanti meninggal dunia ada bekal. Kita bahas secara tuntas nanti di bulan Februari. Intinya sekarang adalah tentang kewajiban sholat. Silahkan Bapak Ibu aktifkan sholat karena itu adalah bekal. Mengenai sholatnya ya, yang kemarin masih belum pulang dirapetin dulu ya. Terus nanti kalau misalkan bacaan-bacaannya masih banyak yang belum hafal ya, itu yang penting sebisanya. Yang penting sholatnya 5 waktu dijalankan dulu dengan tepat waktu, di awal waktu, jangan sampai di akhir-akhirkan. Nah, nanti untuk penyempurnaannya tentang bagaimana cara sholat yang seperti sholatnya Nabi Muhammad SAW ya, kita akan bahas di bulan Februari yang akan datang. Mudah-mudahan nanti sekitar tanggal 15 atau tanggal 20-an lah, sehingga sudah selesai hajatnya Pak Samsudin ke Selewis Mari. Pengajian tetap jalan ya Pak Samsudin ya. Syukur-syukur masih ada sisa jenang dan lain-lainnya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat ya. Akhiri, wabillahi taufiq, mohon maaf, wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian yang telah disampaikan sebagai umat Islam senantiasa menjalankan sholat, khususnya sholat 5 waktu di kehidupan kita sehari-hari, kita aplikasikan dan jangan sampai tertinggal, khususnya yang sholat 5 waktu tadi. Meningkat acara selanjutnya yaitu penutup. Sebelum saya tutup, saya sebagai pemandu jalannya acara, mudah-mudahan ketika terdapat kesalahan senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya juga mohon maaf kepada Bapak Ibu semua. Kita tutup kajian pada malam hari ini dengan membaca lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.
Demikian acara yang telah disampaikan, mudah-mudahan senantiasa bermanfaat bagi kita semua. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.